Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita seperti biasa untuk energi percintaan kamu hari ini, tanggal 1 Februari 2025. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek. Tapi ingat buat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi percintaan kamu hari ini, tentang dia ataupun tentang kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan ambil dua lagi kartunya. Apakah yang akan terbaca tentang hubungan kamu dengan dia, ataupun tentang kamu ataupun dia ya. Oke. Di sini dia seperti lagi sedang melihat foto kamu. Dan dia merindukan kamu, missing you. Di sini ada nostalgia. Apakah beberapa dari kamu dengan dia sudah terpisah, lalu dia merindukan kamu, seolah-olah kayak teringat masa-masa indah bersama dengan kamu dan make new memories, dan dia seperti ingin kembali. Kenapa ya? Dia seperti ingin mengulang kembali kenangan-kenangan itu bersama dengan kamu, tapi mungkin dengan kenangan yang baru gitu ya, yang akan ya mungkin dibuatlah saat ini. Tapi mungkin kondisi antara kamu dengan dia, hubungan sudah berakhir, ada Calvin, sudah berakhir. Ya mungkin saat ini kamu lagi berkonflik, lalu mengatakan, ayo kita putus, ayo aku tidak mau lagi ketemu kamu gitu ya. Banyak hal yang memang sudah diucapkan, sehingga akhirnya antara kamu dengan dia, ya dikatakan sudah mengakhiri hubungan ini. Ya, tetapi di dalam hati kamu ataupun dia ya, ini bisa vice versa ya, itu kayak ngerasa, kok aku masih terkoneksi ya dengan kamu? Kok aku masih mikirin kamu ya? Kok aku masih, suka mimpiin kamu juga? Nah, jadi dia kayak ngerasa jangan-jangan kita soulmate, jangan-jangan ya kita akan ditakdirkan lagi untuk bersama, untuk bertemu. Itu yang ada dalam pikirannya dia saat ini. Karena dia juga bingung, kenapa sih aku mikirin kamu? Kenapa aku suka melihat foto kamu? Bahkan di saat aku lagi, nggak mood gitu ya, terus dia mencoba scroll sosial media, di situ dia ketemu, ya mungkin akunnya kamu, profilnya kamu ya, lalu keingat semuanya. Tiba-tiba aja ya mungkin, tadi malam dia mimpiin kamu, atau mungkin beberapa malam ini dia suka mimpiin kamu ya, sehingga di hari ini gitu ya, dia kayak ngerasa ada sesuatu hal ya, yang menyentuh hatinya ya, dan itu rasa, rasa kangen, rasa pengen ketemu ya, semua kenangan-kenangan yang, pernah kamu lewati dengan dia, itu lewat di pikirannya ya. Nah, ternyata beberapa dari kamu ada yang sudah disabotase hubungannya, ya. Mungkin apakah dia di sini yang tergoda oleh energi ketiga, ataukah dia memang sudah menghadirkan orang ketiga di antara kamu dengan dia. Inilah yang membuat semuanya berakhir. Bisa jadi keadaan dia saat ini berada di dalam keadaan tidak baik-baik bersama seseorang yang lain, ya, yang dikatakan orang ketiga. Ya, di sini dia seperti berusaha keras untuk memperbaiki kehidupannya. Makanya dia kayak kepikiran kamu. Kepikiran kamu itu karena apa? Karena selama ini sebenarnya kamu itu sudah tulus sama dia. Selama ini kamu itu selalu ada buat dia. Tapi dia tidak melihat itu. Matanya seperti dibutakan.
oleh energi-energi negatif itu. Dia menyadari kalau matanya itu sudah dibutakan ya, sudah kayak dialihkan pandangannya, membuat akhirnya ya hubungan kamu dengan dia seperti ini saat ini, berantakan ya, bahkan sudah berakhir. Nah, namun dia seperti menderita di sini. Oke. Nah, di sini juga ada gear with a snake. Benar-benar seperti ada yang mengikat dia. Ada yang membuat dia itu tidak bisa lepas, seolah-olah kayak terjebak di dalam satu hubungan. Ya mungkin atau bisa jadi di saat kamu dengan dia punya hubungan, ya menjalin hubungan, mungkin banyak ya energi-energi negatif, mungkin teman-temannya yang membawa pengaruh negatif ya, atau mungkin dari keluarganya yang tidak merestui antara kamu dengan dia. Jadi membuat dia sulit untuk bergerak, untuk melangkah, untuk melakukan sesuatu. Ya bisa jadi yang terutama itu adalah seseorang yang dikatakan, pelakor atau pihak ketiga gitu ya, orang ketiga yang membuat semuanya ya akhirnya berakhir hubungan kamu dengan dia gitu ya, ini dia. Jadi mungkin sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Nah, namun ada abundance, dia mencoba untuk keep a positive mindset. Dia mencoba untuk memanifestkan ya, memanifest exactly what you want, gratitude, bliss. Nah, di sini ada satu hal yang sudah dia manifestkan, ya. Dan itu sesuatu hal yang sangat dia inginkan, yaitu apa? Memiliki kamu lagi, ya. Memiliki kamu lagi, dekat bersama kamu lagi, ya. Hidup bersama dengan kamu, itu yang mungkin dia inginkan saat ini. Kita coba bagaimana isi hatinya ya, bagaimana perasaan terdalam dia saat ini. Kita akan coba fokus. Wow, banyak sekali udah muncul. Oke. I'm better person because of you. I feel more optimistic and full of life. Aku ya menjadi lebih baik ya, sesuatu yang lebih baik itu karena kamu ya. Dan aku merasa begitu sangat optimis untuk hidup yang aku jalani saat ini. Jadi sebenarnya dia menyadari kalau kamu itu karena kamulah dia itu menjadi baik. Karena kamulah dia menjadi seseorang yang lebih berharga. Tetapi ya mungkin dia itu masih sulit melepaskan energi-energi negatif yang ada pada diri dia. Sehingga akhirnya tidak ada solusi untuk hubungan kamu dengan dia saat ini. Ya, bisa jadi kamu dengan dia sama-sama menderita. I find your inner wisdom really attractive. Ya, aku melihat ada apa ya, hmm, kekuatan dalam diri kamu yang membuat dia itu merasa begitu sangat ingin mendekat ke kamu. Seolah-olah kayak energi positif yang kamu transfer ke dia ya, yang membuat dia itu sulit melupakan kamu. There is only you in my mind and in my heart. Hanya kamu yang ada dalam pikirannya dan dalam hatinya. Jadi dia itu memang benar-benar kayak sulit banget menerima seseorang. Walaupun saat ini dia itu bersama yang lain, namun kamu selalu aja di hatinya. Tapi dia ya kayak sulit ya untuk melangkah. Apakah di sini dia seolah kayak dikuasai oleh energi negatif ya? Mungkin bisa jadi kayak apa ya, di magic-magic begitu, mungkin ya, bisa jadi karena dalam pikirannya itu tertuju kepada kamu, hatinya. Tetapi ya mungkin dia tidak bisa untuk melangkah, dia tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Ya mungkin, terlalu ikatannya terlalu kuat di sini ya, sehingga dia tidak bisa lepas. Nah ini yang sulit mungkin dia, lakukan ya. So many things remind me of you, it's crazy. Banyak hal yang mengingatkan dia tentang kamu, dan itu membuat dia gila gitu loh. Banyak hal sulit untuk dia lupakan. Tetapi kenapa ya, dia juga bingung. Dia juga seperti, apa ya, kayak pikirannya kosong. Seolah dia itu kayak dikuasai oleh magic-magic yang dikirimkan mungkin dari orang orang yang saat ini bersama dengan dia gitu ya. Orang-orang yang ingin memiliki dia di sini, ya. Jadi itu yang, aku lihat dari energi dia di sini. Kita coba dari kartu tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Oke. Seperti apakah yang akan terbaca? Dua lagi. Ya,
ada Eight of Swords. Nah, benar. Dia itu kayak seolah kayak terikat di sini. Dia pengen bebas, tapi terikat. Sulit untuk dia melepaskan ikatan ini. Ya, entah kenapa energi itu begitu kuat menguasai dia ya. Semoga aja ya dia akan bisa bebas untuk mencari kehidupan dia yang sebenarnya ya. Aku melihat di sini ada King of Pentacles. Dia termasuk seseorang yang mungkin punya jabatan kah? Atau dia orang yang ya intinya mapan dari segi finansial gitu ya. Nah, dan aku juga ngelihat kamu juga seperti itu. Atau bisa jadi apakah di sini karena eh, apa ya kayak status antara kamu dengan dia itu yang mungkin kamu di atas dia yang membuat dia itu kayak ngerasa minder sama kamu atau ngerasa tidak percaya diri ya. Nah, apalagi melihat kami itu adalah seseorang yang pekerja keras. Kami itu juga termasuk orang yang sabar. Nah, mungkin itu juga yang dia lihat dari kamu membuat dia sulit melupakan kamu. Ya, sulit banget dia melupakan kamu. Karena energi kamu begitu positif. Bahkan dia tidak melihat kalau kami itu bersedih dan dia tidak juga melihat kalau kami itu mungkin menyesal gitu ya. Dan dia juga tidak melihat kalau kamu itu ya intinya eh ya apa ya kayak kalau biasanya kan tidak bisa nih lupain kamu atau bagaimana gitu ya. Dia ngelihat kami itu orang yang sudah bisa melupakan dia gitu lah. Jadi itu yang dipikirkan, oh kamu ternyata sudah bisa melupakan aku ya. Makanya dia mungkin penasaran nih sama kamu. Dia penasaran kok bisa ya. Padahal mungkin dia juga nggak tahu hati kamu bagaimana ya. Entah itu hati kamu sakit, entah hati kamu kecewa karena perbuatan dia. Tapi yang dia tahu kamu itu happy aja. Yang dia tahu kamu itu enjoy aja gitu loh. Karena memang itu yang kamu harapkan. Dia bisa melihat kalau kamu itu tidak apa-apa tanpa dia gitu loh. Kalau kamu itu bisa tanpa dia gitu ya. Oke. Ini ada The Star, ada King of Wands. The Star adalah sebuah harapan. Dia masih benar-benar berharap banget untuk bisa bersama dengan kamu. Dia besar harapannya dia ya. Ingin dia apapun yang ingin dilakukan di sini itu berharap ada kesempatan yang kau berikan. Ya, mungkin bisa jadi di saat kamu berikan kesempatan kepada dia, dia akan melakukan apapun untuk kamu. Bahkan untuk menebus kesalahannya, dia mau. Apapun itu, ya. Mungkin kalau kamu perlu marah-marah sama dia akan terima. Dia tidak akan apa ya, membuat perlawanan. Dia mungkin akan mendengarkan. Dia akan dipukul pun mungkin dia berani gitu loh. Terima gitu loh. Karena kesalahan dia itu yang mungkin begitu besar yang dia rasakan terhadap kamu. Dia menyadari semua kesalahannya dia ya. Nah, eh di sini aku kayak melihat ya benar-benar eh ya dia itu menyesali menyesali kenapa dia itu mudah tergoda. Dia tidak membentengi diri dia dengan cinta yang murni. Biasanya kan cinta murni itu bisa ya melewati banyak hambatan, tantangan ya. Tapi ini ya dia tidak bisa. Apakah dia mungkin masih rapuh gitu ya? Atau dia itu memang seseorang yang tidak tegaan gitu. Tapi akhirnya ya dia sendiri yang menderita. Jadi kita boleh sesekali untuk tega terhadap siapapun gitu ya. Jika orang itu memang pantas untuk diberi punishment begitu ya, boleh. Jadi kita kalau kita terlalu baik ya terkadang kita juga dimanfaatkan begitu. Oke. Nah, teman-temanku, kita coba lihat untuk inisialnya siapa, untuk siapa dia ya. Nanti inisialnya. Siapakah dia? Seseorang yang aku pikirkan saat ini? Ataukah bisa jadi ini orang baru, seorang pengganti dari orang masa lalu ya. Ada berondong. Nah, mungkin beberapa dari kamu terkoneksi dengan berondong. Ya, dengan berondong yang lebih muda dari kamu. Ini teman berantem. Teman berantem. Ini yang tergila-gila sama kamu juga ada. Ini mantan terindah. Ya mungkin ya kalau dari cerita ini sih dia sudah jadi mantan ya. Dan mungkin dia adalah seseorang yang selalu memberikan hari-hari yang terindah buat kamu dan itu sulit dilupakan. Oke, kita coba untuk inisial. Siapakah dia inisialnya? Ada B, ada C, ada V ya, ada Q, ada R, ada J. Oke.
Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Kalau dari kartu tarotnya aku melihat ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada Aquarius. Oke. Apalagi di sini ini juga ada Taurus. Ada Aquarius lagi. Kuat banget ya Aquarius di sini. Sagittarius. Ada Aries. Ada Libra. Oke. Itulah zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Aku melihat seseorang ini begitu sangat masih merindukan kamu. Dan dia tahu kalau kamu itu adalah seseorang yang sulit untuk dia lupakan. Saat ini keadaan dia terjebak di dalam satu kondisi, dia pengen kembali ke kamu, tapi dia sulit untuk melangkah, begitu ya. Oke teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.